Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Renaldo dari kelas 12 DKV 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit renungan Natal yang berjudul Light That Overcomes Darkness, atau yang bahasa Indonesianya kita kenal, Cahaya yang Mengalahkan Kegelapan. Di sini kita tahu bahwa Tuhan adalah suatu cahaya atau pelita yang memimpin kita di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang lelah, di saat kita sedang capek, di saat kita ingin segala semua di dunia ini berakhir. Tapi ketika kita menyadarkan itu semua, kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin setiap jalan hidup kita. Dari awal kita lahir sampai hingga hari ini, kita dapat berkumpul, kita dapat berdiri sendiri di kaki kita dapat berdiri bersama Tuhan. Dia yang memimpin setiap perjalanan hidup kita. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk coba renungkan dalam-dalam, coba teman-teman rasakan dalam-dalam. Bayangkan sebuah malam yang gelap gulita yang teman-teman rasain. Tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada benda penerang apapun, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang benar-benar pekat. Seperti di dalam gua misalkan, teman-teman berjalan tanpa arah, tidak tahu teman-teman mau kemana, nggak ada tuntunan. Setiap langkah teman-teman tuh rasanya ragu banget, rasanya nggak tahu kita harus ambil langkah ke kanan atau ke kiri. Terus teman-teman ngerasa ini harus kemana gitu. Tapi bayangin tiba-tiba ada secercah cahaya, ada sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Cahaya itu mungkin hanya sebesar nyalanya lilin. Bagaimana sih nyalanya lilin? Hanya sekecil ini, betul? Nah, tetapi cahaya sedikit apapun itu cukup untuk memberikan kita arah, memberikan kita harapan, memberikan kita rasa aman, memberikan kita petunjuk bagaimana kita harus jalan, kemana kita harus pergi. Kemudian yang kedua, di sini saya mau jelasin ke teman-teman semua, apa sih Natal yang sejati itu? Natal yang sejati adalah di mana kita merasakan kehadirat Tuhan, di mana kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam. Banyak orang merayakan Natal dengan pohon, hadiah, dan pesta. Semua itu indah, betul kan? Kita menikmati setiap hal yang ada ketika Natal. Tapi sebenarnya inti Natal bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar hadiah, bukan hanya sekedar pohon, bukan hanya sekedar pesta. Tapi inti Natal adalah peristiwa Allah datang ke dunia ini. Peristiwa Tuhan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam bentuk seperti kita untuk menyelamatkan umatnya manusia dari belenggu dosa. Yesus datang bukan hanya untuk memberi sukacita senantiasa, tapi untuk membawa harapan, untuk membawa kita keselamatan yang kekal. Kira-kira kenapa sih itu penting? Karena tanpa Kristus, kita semua berada dalam kegelapan yang sangat kekal. Kegelapan rohani, kegelapan jalan, kegelapan jasmani bahkan. Kelahirannya adalah bukti bahwa kasih Allah yang begitu besar, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat 16. Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di sini, di yang kedua, di sini ada terang yang mengalahkan kegelapan. Kira-kira kegelapan itu apakah bisa kita pakai untuk suatu hal yang baik? Apakah bisa kita bagikan untuk menuntun jalan kita? Tentu tidak. Maka dari itu, kegelapan itu sendiri adalah ketika Tuhan datang memberikan secercah cahaya. Kegelapan dalam Alkitab sering melambangkan dosa, ketakutan, dan keputusasaan. Dunia kita saat ini masih sangat-sangat dipenuhi kegelapan. Yang pertama, ada kegelapan moral, kebohongan, ketidakadilan, kekerasan, dan korupsi yang kita tahu. Kemudian yang kedua,
ada kegelapan emosi, dari kebencian, kesepian, kecemasan, depresi, dan kehilangan harapan. Kemudian kegelapan yang ketiga, ada kegelapan rohani, hidup jauh dari Allah, kehilangan arah hidup, dan terikat oleh dosa. Tetapi kabar baiknya adalah terang Kristus tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Seperti yang kita tahu, Tuhan sangat-sangat besar kuasanya akan dunia ini. Dia tidak membiarkan kita jalan sendiri, dia tidak membiarkan kita untuk melangkah sendiri, tetapi Tuhan yang menuntun jalan kita. Kemudian di slide selanjutnya, bagaimana respon kita terhadap terang Kristus. Natal bukan hanya tentang mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyambut Dia dalam hati kita yang paling dalam. Ada 3 respon yang bisa kita ambil. Kira-kira apa aja responnya? Yang pertama, menerima terang itu. Kita membuka hati kita dalam-dalam untuk percaya dan mengikuti Yesus dan setia kepada Yesus. Kemudian yang kedua, mengakui bahwa kita membutuhkan juru selamat. Terkadang manusia merasa dirinya hebat. Terkadang manusia merasakan dirinya sudah sangat-sangat hebat, dari kekayaan, dari tubuh, dari rohani, jasmani. Tapi mereka melupakan satu hal, yaitu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam terang. Gimana sih maksudnya? Menjauhkan diri dari dosa-dosa dan berjalan dalam kebenaran, seperti dosa pornografi ataupun dosa-dosa yang di luar sana. Kemudian menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita. Seperti yang kita tahu, ada satu lagu yang sangat-sangat cocok dengan kalimat yang barusan saya katakan. Di lagu ini mengisahkan firman Tuhan adalah suatu penerang bagi jalan hidup kita. Kita harus terus mendambakan diri kita pada firman Tuhan, menyempatkan diri kita 15 menit sampai 30 menit untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada membawa terang kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus melalui kasih, pengampunan, dan pelayanan. Menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, dan mendoakan yang lemah. Kemudian pada slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa aplikasi praktis Natal tahun ini itu apa aja sih? Yang pertama, bagi keluarga kita tentunya. Jadikan Natal ini sebagai momen untuk kita saling bersatu dalam Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah ibadah kita, di rumah kita masing-masing. Jadikan suatu momen ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa setiap hati kita, bahwa setiap hati keluarga kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita saling mengampuni, mempererat kasih karunia, dan membangun komunikasi yang sehat antar keluarga. Kemudian yang kedua ada bagi jemaat. Jadilah terang di lingkungan, bantu yang membutuhkan, hibur yang berduka, dan tunjukkan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Kita tidak hanya bisa berkata-kata panjang lebar mau seperti apapun, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan kita hidup. Jadi, kita juga harus memberikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, baik di gereja kita maupun di lingkungan rumah kita. Kemudian yang ketiga, ada bagi diri kita sendiri. Ini tentunya tidak asing bagi setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap cobaan yang kita alami masing-masing, semua pasti ada jalannya masing-masing. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Kita tahu bahwa setiap cobaan yang kita alami, setiap masalah yang kita alami, kita merasa berat sekali. Kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi kita ingat, Tuhan ada bersama kita. Renungkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan Natal hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan hati. Jangan biarkan Natal hanya singgah sebentar. Jangan biarkan Natal hanya singgah beberapa hari. Jangan biarkan Natal singgah dalam beberapa menit ketika ibadah. Tapi simpan terus momen-momen Natal di dalam hati kita sebagai Kristus penerang hidup kita.
Kemudian yang terakhir adalah tantangan untuk jemaat. Kita sebagai umat Kristen tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Entah dari orang yang menghujat atau yang meremehkan kasih Tuhan. Kita sebagai jemaat harus terus hidup dalam Tuhan, berkembang di dalam Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan adalah terang dan hidup kita. Semuanya saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita benar-benar sedang haus akan terang Tuhan. Benar-benar semua orang sedang kelelahan, orang-orang sudah kehilangan arah. Banyak orang di sekitar kita yang hidup dalam kegelapan tanpa mereka sadari. Kita pun mungkin tidak menyadari. Tapi kita sebagai orang Kristen, Natal ini adalah kesempatan untuk membawa terang kepada setiap mereka yang sedang dalam kegelapan. Kita sebagai umat Kristen harus terus berpegang teguh pada terang Tuhan dan kasih Tuhan. Jangan biarkan setiap langkah-langkah hidup teman-teman yang ada di lingkungan menjadi gelap, baik pun diri kita sendiri. Kita jangan sampai masuk terjerumus ke dalam kegelapan, tetapi jadilah terang bagi setiap jemaat, keluarga, lingkungan, dan diri kita sendiri. Sekian, itu adalah renungan singkat dari saya mengenai judul Light That Overcomes Darkness, cahaya yang mengalahkan kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari setiap perjalanan hidup kita, dari setiap langkah hidup kita, dari setiap masalah yang kita cobakan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama kita menjadi penerang hidup kita. Saya, Samuel Renaldo dari kelas 12 DKV 3 mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Bye-bye.